Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liandani dengan nilai 1 dan 4 pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran tentang array basic sequence, data structure, and algorithmic Python. Chapter 5. Untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data. Nah, langsung saja saya mulai, dan di sini saya akan mulai pada halaman 12, di mana itu adalah implementation and dynamic array. Nah, di mana fungsi dari array dinamis adalah menyediakan mekanisme untuk memperbesar array A yang menyimpan elemen list. Nah, ketika operasi add dilakukan dan array sudah penuh, kita akan mengalokasikan array baru atau B dengan kapasitas yang lebih besar, biasanya 2 kali lipat. Nah, menyalin semua elemen dari A ke B, kemudian mengganti A dengan B. Setelah itu elemen baru dapat ditambahkan. Nah, strategi penggandaan kapasitas ini penting untuk mencapai waktu amortisasi O atau 1. Selanjutnya di sini ada contoh dari implementasi array dinamis. Nah, dari contoh ini mungkin langsung saja saya masuk ke Visual Studio Code, di mana saya telah melakukan percobaan dengan Studio Code dengan bahasa pemrograman Python. Nah, ini merupakan hasil kode yang sama dengan yang ada dalam output data yang telah saya lakukan, di mana untuk hasil output itu adalah 127. Nah, di sini tuh pertama-tama mengimpor type. Nah, mengimpor type itu saya digunakan untuk mengakses array tingkat rendah di Python. Selanjutnya itu ada juga di sini solve data. Nah, untuk solve data sendiri itu untuk maksudnya solve data ini sama dengan 0. Nah, itu untuk menghitung jumlah elemen aktual atau self kompetitif, menyimpan kapasitas maksimal, dan self P sama dengan self make array itu adalah array internal. Sedangkan untuk deflen ini mengembalikan jumlah elemen. Nah, untuk given itu mengakses elemen pada indeks tertentu dengan mengisikan batas. Nah, untuk even di sini menambahkan elemen jika penuh, kapasitas digabungkan melalui resize. Nah, di sini ada resize, dimana itu membuat array baru, menyalin data lama, lalu mengganti array lama. Selanjutnya ada make array. Nah, ini untuk membuat array dengan kapasitas tertentu menggunakan C-types. Sehingga asal dan dynamic array A icon 1, A icon 2, A icon 7 print 0, 1, 2 itu sama dengan 127. Nah, selanjutnya kita masuk pada slide halaman 14, di mana
Di sini ada size analis. Nah, atau analis amortisasi. Nah, analis amortisasi itu mengacu pada penentuan waktu berjalan rata-rata untuk serangkaian operasi. Ini berbeda dari analis kasus rata-rata karena tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi nilai data. Nah, analisis amortisasi adalah analisis kasus terburuk untuk serangkaian operasi, bukan untuk serangkaian operasi individual. Nah, motivasi untuk analisis amortisasi adalah untuk lebih memahami waktu berjalan dari teknik tertentu, di mana analisis kasus terburuk standar memberikan batasan yang terlalu pesimis. Nah, analisis amortisasi ini sangat berguna untuk struktur data seperti array dinamis, kebanyakan operasi akan murah ataupun satu, tetapi sesekali ada operasi mahal saat resize dengan analisis ini. Nah, selanjutnya itu ada yang kelima, itu ada analisis amortisasi umumnya berlaku untuk metode yang terdiri dari serangkaian operasi, di mana sebagian besar operasi murah, tetapi beberapa operasi mahal. Nah, jika kita dapat menunjukkan bahwa operasi mahal itu jarang terjadi, kita dapat membebankan biayanya ke operasi murah dan hanya membatasi pada operasi murah. Nah, tetap di sini Jadi kita lanjut pada amortized analysis of dynamic array atau amortisasi array dinamis. Nah, di mana pengenalan komputer sebagai alat yang menggunakan koin yang memerlukan pembayaran $1 untuk jumlah waktu di komputasi yang konstan. Ketika suatu operasi dijalankan, kita harus memiliki cukup $1 yang tersedia di rekening bank kita saat ini untuk waktu berjalan operasi tersebut. Nah, dengan demikian jumlah total $1 yang dibelanjakan untuk komputasi apapun akan dibanding dengan total waktu yang dihabiskan untuk komputasi tertentu. Kita dapat membebani beberapa operasi secara berlebihan untuk mengumpulkan $1 guna membayar operasi lainnya. Nah, di sini ada proposition 5.1 itu misalkan S adalah urutan yang diimplementasikan menggunakan array dinamis dengan kapasitas awal 1 menggunakan strategi menggandakan ukuran array ketika penuh. Total waktu untuk melakukan serangkaian n operasi open pada S dimulai dari S kosong adalah O n. Nah, untuk penjelasannya di sini diasumsikan setiap operasi akan dalam S itu membutuhkan biaya $1 tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk memperbesar array. Diasumsikan memperbesar array dari ukuran K menjadi ukuran 2K memerlukan $1. Ini kenakan biaya $31 untuk setiap operasi advance yang tidak menyebabkan overload. Ada dua keuntungan $1 untuk setiap penyusupan yang tidak memperbesar array dan disimpan dalam sel tempat elemen disiapkan. Jika menggunakan ukuran array akan memerlukan 2 $. Nah, $. Ini disimpan dalam sel 2 pi kurang 1 hingga 2 pi kurang 1.
Ini adalah skema amortisasi yang valid di mana setiap operasi dikenakan biaya 3 kali berkelas dan semua waktu komputasi berbayar. Oleh karena itu, untuk N operasi event, kita memerlukan 3 N dolar untuk uh, waktu berjalan amortisasi dari setiap operasi event adalah 0, O1. Dengan demikian, total waktu berjalan dari N operasional event adalah N. Nah, selanjutnya adalah peringatan kapasitas secara geometris. Nah, batasan amortisasi O1 per operasi dapat dilakukan untuk setiap progresi untuk array yang meningkat secara geometris. Progresi harusnya tidak pandangan yang konstan selama resource array menyebabkan kinerja yang buruk pada satu kasus. Menggunakan peningkatan 2 atau 3 sel pada satu waktu sedikit lebih baik, tetapi dapat menghasilkan biaya keseluruhan kuadratik menggunakan kenaikan tetap untuk setiap size. Progresi aritmetika dari ukuran array perantara menghasilkan keseluruhannya kuadratik dan menggunakan sini ada grafik ukuran array sebanyak 2 sel. Gambar ini menunjukkan bagaimana menambah ukuran array sebanyak 2 sel setiap kali telah menyebabkan banyak operasi penyalinan yang tidak efisien. Selanjutnya adalah proportion of 5.2. Ini melakukan serangkaian operasi event pada array dinamis yang awalnya kosong menggunakan kenaikan tetap dengan setiap resize memerlukan waktu pangkat 2, dimana misalnya C lebih besar dari 0 mewakili kenaikan tetap dalam kapasitas yang digunakan untuk setiap peristiwa resize. Untuk serangkaian N, operasi event akan ada M sama dengan N per C operasi resize yang memerlukan waktu C, 2C, 3C, dan NC atau jumlah operasi. Selanjutnya, waktu keseluruhan akan dibanding dengan jumlah C tambah 2C tambah 3C tambah sekian tambah MC yang setara dengan C kali M kali M tambah 1 per 2 lebih besar atau sama dengan N pangkat 2 bagi 2C. Oke, selanjutnya adalah memory usage and sharing and array. Penggunaan memori dan pengecilan array. Nah, konsekuensi lain dari aturan peningkatan kapasitas secara geometrik ketika menambahkan ke array dinamis adalah bahwa ukuran array akan dijamin sebanding dengan jumlah keseluruhan elemen. Artinya struktur data menggunakan memori O. Jika sebuah kontainer seperti Leos Python menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau lebih elemen, perhatian lebih harus diberikan untuk memastikan bahwa array dinamis menjamin penggunaan memori. Nah, penyisian berulang dapat menyebabkan array yang mendasarinya tumbuh sangat besar sehingga tidak lagi memiliki hubungan proporsional antara satu ukuran elemen. Implementasi yang robust dari struktur data tersebut akan mengecilkan array yang mendasarinya. Kadang-kadang sambil mempertahankan batas amortisasi pada operasi individu. Selanjutnya adalah Python list class dan pengukuran waktu. Ini langsung saja untuk kode ini saya menampilkan hasil kode
Hasil kode pada slide ini menggunakan Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Python. Nah, ini merupakan tampilan dari hasil kode yang telah saya lakukan. Nah, untuk hasil outputnya di sini adalah di sini hasil outputnya yaitu average time per operation itu 3,9 sekian, 1,4 sekian, 2,4 sekian, 2,8 sekian, 3,20 sekian. Nah, di sini itu fungsi dari from time import time itu mengimpor fungsi waktu untuk mengukur waktu atau import time, fungsi time untuk mengukur waktu. Nah, untuk def compute average n ini itu mendefinisikan fungsi untuk melakukan n kali append ke list kosong untuk data dalam tanda uh, kurung sudut itu membuat list kosong. Nah, untuk start sama dengan time itu mencatat waktu mulai, from ke in range itu uh, melakukan n kali append elemen non. Untuk n di sini n sama dengan time itu mencatat waktu selesai. Nah, untuk return and start per n di sini mengembalikan waktu rata-rata per operasi. Nah, fungsi ini dipanggil untuk berbagai nilai n untuk menunjukkan bahwa waktu rata-rata per appended constant. Nah, untuk hasilnya di sini itu menunjukkan bahwa waktu rata-rata per operasi akan sekitar 0,08 sampai 0,8 mikrodetik untuk berbagai ukuran n. Nah, nah, mungkin itu saja untuk penjelasan kode ini. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah efficiency of Python sequence type. Nah, atau kinerja operasi mutating pada list and tuple. Nah, di sini tuple biasa lebih hemat memori daripada list karena bersifat immutable atau tidak dapat diubah. Nah, kelas tuple itu mengimplementasikan perilaku non-mutating dari kelas list. Nah, operasi waktu konstan learn data and data itu mencari kemunculan suatu nilai. Nah, search for accounts of value itu menghitung memerlukan perulangan atau semua elemen dalam array perulangan untuk memeriksa keberadaan elemen atau menentukan indeks elemen segera keluar setelah menemukan kemunculan paling kiri dari nilai yang diinginkan. Nah, perbandingan leksikografis dalam kasus terburuk atau evaluasi memerlukan waktu iterasi yang sebanding dengan panjang urutan yang lebih pendek. Nah, di sini membuat instance baru. Waktu berjalan bergantung pada panjang ukuran array baru yang akan dibuat. Selanjutnya adalah mutating behaviors. Di sini untuk mutating behaviors itu ada set type, titik time, meta request constant time,
adding element to list, removing element from a list, extending a list, and construction a new list. Selanjutnya itu ada adding element to a list. Itu di sini ada kode di mana def insert self. Nah, mungkin langsung saja saya coba pada Visual Studio Code untuk kode dari slide ke-26 ini. Di sini merupakan hasil dari kode pada slide ke-26, di mana di sini fungsi dari def insert self itu mendefinisikan metode untuk menyisipkan nilai pada indeks K. Untuk if self dot in itu memeriksa apakah array penuh. Untuk self resize itu menggandakan kapasitas jika penuh. Ini langsung saja saya ke slide berikutnya, yaitu slide 27, di mana itu merupakan pada slide 27 di sini ada analysis the runtime performance of items insert operation atau waktu eksekusi insert. Nah, ini menganalisis kinerja waktu berjalan dari operasi insert pada Python. Nah, menyisipkan di awal list adalah yang paling mahal, memerlukan waktu linear per operasi. Menyisipkan di tengah membutuhkan setengah waktu dari menyisipkan di awal dan tetap memerlukan waktu. Menyisipkan di akhir menunjukkan perilaku O1 di akhir. Nah, di sini ada N itu ada 100, 1000, 10.000, K sama dengan 0, ada 0,482, 0,765, 4,014. Untuk K-nya sama dengan N per 2 itu 0,451, 0,577, dan 2,197, dan seterusnya. Untuk K sama dengan N itu 0,420, 0,422, 0,39, dan seterusnya. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa waktu insert tergantung pada posisi. Insert di awal K sama dengan 0 itu memerlukan waktu paling lama karena semua elemen harus digeser ke kanan. Nah, insert di tengah K sama dengan N per 2 itu memerlukan waktu sekitar setengahnya. Insert di akhir K sama dengan N adalah yang tercepat O1 karena tidak perlu menggeser apapun. Selanjutnya pada removing elements from a list. Nah, di sini ada contoh kode lagi, namun saya sudah melakukan percobaan pada Visual Studio Code. Langsung saja saya buka. Nah, di sini saya telah membuka Visual Studio Code untuk menampilkan hasil kode yang telah saya lakukan. Nah, di sini dimana untuk def remove self itu mendefinisikan metode untuk menghapus kemunculan pertama dari nilai tertentu. Untuk for k in range self.in itu melakukan perulangan untuk mencari nilai yang cocok. Untuk if self.a
sama dengan value jika ditemukan hmm, nilai yang cocok pada indeks K. For J in range K self N kurang 1 itu perulangan dari posisi K hingga sebelum elemen terakhir. Untuk self A, J sama dengan self A, J plus 1 itu menggeser elemen ke kiri untuk mengisi celah. Self A, self dot N kurang 1 sama dengan non itu mengosongkan posisi terakhir untuk membantu garbage collection. Self dot N kurang sama dengan 1 itu mengurangi jumlah elemen. Untuk return ini itu keluar dari metode setelah penghapusan berhasil. Dan resize value error itu dilempar jika nilai tidak ditemukan. Nah, pop dari akhir adalah O1, di mana pop K itu memerlukan waktu O N kurang K karena penggeseran. Remove itu memerlukan waktu O N karena harus mencari nilai lalu menggeser elemen. Nah, selanjutnya kita masuk pada slide ke-29, di mana ini ada expanding always. Nah, selanjutnya untuk slide ke-29 itu kita masuk pada expanding always. Nah, pada ini itu digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu list ke akhir list kedua. Data.extend order itu setara dengan for element in order data.append itu elemen. Nah, selanjutnya waktu berjalan sebanding dengan panjang list operation panjang list order ON kedua bisa karena list pertama mungkin juga ukurannya untuk menampung elemen tambahan. Nah, metode extend itu lebih disukai daripada panduan extend berulang karena 3 keuntungan. Yang pertama adalah implementasi bawaan Python relatif efisien karena diimplementasikan secara natif dalam bahasa yang dikompilasi. Ada lebih sedikit overhead dalam memanggil satu fungsi yang menyelesaikan semua pekerjaan dibanding banyak panggilan fungsi individual. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi extend berasal dari fakta bahwa ukuran akhir dari list yang diperbarui dapat dihitung sebelumnya. Nah, di mana di sini dapat disebutkan bahwa penggunaan extend lebih baik daripada loop append karena lebih cepat mengurangi overhead pemanggilan fungsi dan dapat mengalokasikan memori yang cukup sekaligus. Selanjutnya itu ada construction new list atau membangun list baru. Nah, efisiensi asymptotic linear terhadap panjang list yang dibuat. Nah, syntax list comprehension secara substantif lebih signifikan lebih cepat daripada membangun list dengan action berulang. Nah, lebih efisien untuk membuat list dengan 0 kali n daripada membangun list tersebut secara bertahap. Nah, maksudnya di sini adalah 0 kali n itu mengalokasikan dan menginisialisasi list dengan panjang secara langsung. Nah, pendekatan ini lebih cepat daripada menggunakan loop append karena hanya memerlukan satu alokasi memori. Nah, selanjutnya adalah Python string class. Summation level.
dasar dihapus atau dan dasar macam tiga dua di itu ada pertemuan matching jadi one string with matching automation itu menemukan satu string di dalam string yang lebih besar. Contohnya seperti content, find, index, fold, replace, split. Nah, implementasi ini itu akan menghasilkan kompleksitas waktu O dalam mn karena ada n kurang m tambah 1 indeks awal untuk pola dan kita menginginkan waktu O dan n bisa posisi awal untuk meriksa apakah pola cukup. Nah, di sini sampai implementasi satu itu peringatan bahwa kita belajar porsi in document. If C is alpha level. Nah, ini maksudnya itu implementasi pertama ini sangat tidak efisien. Yang kedua karena sering di Python bersifat immutable. Setiap kali kita melakukan letter plus sama dengan C itu Python harus membuat string baru dan menyalin semua karakter yang ada. Ini menyebabkan kompleksitas waktu kuadratik. Nah, di sini ada implementation 2. Itu ada 10 porsi in document if CS is alpha 10 dan letter kemudian John 10. Ada juga implementasi ketiga menggunakan list comprehension. Itu ada letter sama dengan join C for C in document if C is alpha. Ada juga implementasi keempat itu menghindari list sementara memasukkan. Nah, implementasi kedua tadi menggunakan list untuk mengumpulkan karakter lalu join time itu menggabungkan sekaligus. Nah, list dapat dapat berubah atau mutable sehingga absent itu string. Untuk yang ketiga tadi itu list comprehension membuat list dalam satu ekspresi yang tidak ringan dan efisien. Dan yang keempat adalah generation expression itu menghindari pembuatan list sementara lebih hemat memori. Nah, selanjutnya adalah using array based sequence. Nah, kita akan pelajari di sini yang kita pelajari adalah menyimpan skor tertinggi untuk pemain, mengurutkan suatu urutan, kriptografi sederhana. Nah, 3 contoh ini akan mendemonstrasikan aplikasi praktis dari array based sequence dalam program sehari-hari. Nah, di sini ada storing high score for a game. Nah, di sini tujuannya adalah menyimpan entry skor tertinggi untuk permainan video, di mana setiap entry permainan memiliki nama dan skor atau kelas game entry. Untuk mempertahankan urutan skor tertinggi, kita membuat kelas lain bernama scoreboard. Scoreboard dapat memiliki jumlah entry terbatas. Skor baru hanya memerlukan syarat untuk total skor, tidak secara ketat lebih tinggi dari skor terendah ditetapkan. Nah, selanjutnya ini pada slide ke-36 itu ada contoh kode dari game MP dan scoreboard. Nah, untuk kodenya sendiri saya telah melakukan
percobaan pada Visual Studio Code dengan bahasa Python. Nah, di sini saya telah membuka Visual Studio Code untuk judulnya. Di sini saya menggunakan gameentry.python atau .py. Nah, di sini itu saya mulai dengan kelas game entry itu untuk menyimpan nama dan skor pemain. Selanjutnya itu ada kelas scoreboard itu mengelola daftar skor tertinggi. Dengan init itu membuat array dengan kapasitas tertentu, semuanya non. Dan min n itu melacak jumlah entry aktual. Nah, untuk getting get get item itu memungkinkan akses seperti list. Nah, untuk STRL ini itu menggabungkan semua entry dengan new. Nah, di sini juga ada dash add. Itu metode untuk menambahkan entry baru atau good memory. Good memeriksa apakah skor baru memenuhi syarat atau tidak. Itu saja mungkin contohnya. Langsung lanjut pada slide berikutnya. Nah, kita masuk pada slide ke-37, yaitu sorting a sequence. Nah, tujuannya adalah itu mengurutkan urutan elemen yang tidak berurutan menjadi urutan tidak menurun berdasarkan nilainya. Nah, di sini algoritma insertion sort itu pertama memulai dengan elemen pertama dalam array. Nah, satu elemen dengan sendirinya itu sudah terurut. Nah, kedua, pertimbangan elemen kedua jika lebih kecil dari yang pertama maka akan ditukar. Pertimbangan elemen ketiga itu menukar ke kiri sampai berada dalam urutan yang benar dengan dua elemen pertama dan seterusnya. Nah, untuk algoritma insertion sort itu input array A dengan n elemen yang dapat dibandingkan, outputnya array A dengan elemen-elemen yang disusun ulang dalam urutan tidak menurun. For graph from 1 to n kurang 1 to sisipkan A K pada lokasi yang tepat dalam A0, A1, A sekian, dan AK. Nah, di sini insertion sort itu bekerja dengan membangun array terurut secara bertahap. Nah, setiap elemen baru itu disisipkan ke posisi yang benar dalam bagian array yang sudah terurut di sebelah kirinya. Nah, selanjutnya itu pada slide ke-38 ini implementasi dari insert short code. Ini itu yang seperti yang dapat dilihat di gambar. Mungkin saja untuk kodenya ini saya telah menggunakan Visual Studio Code untuk mencoba kode ini. Nah, langsung saja kita beralih pada Visual Studio Code. Nah, di sini saya telah masuk ke Visual Studio Code dan menampilkan hasil kode yang saya lakukan. Pada slide yang ke 38 tadi, dimana di sini ada dimulai dengan definition sort A, itu mendefinisikan fungsi untuk mengurutkan list A secara langsung. Untuk for A in range 1 A itu perubahan dari indeks 1 hingga akhir dengan indeks A yang sudah terurut.
untuk char sama dengan A, kalau itu menyimpan nilai saat ini yang akan disisipkan. Jadi sebenarnya itu menginisialisasi C sebagai posisi saat ini, while J lebih besar 0 adalah A J kurang 1 sama lebih besar dari J. Selama J belum mencapai awal dari dan elemen kiri lebih besar dari J. Nah, AJ sama dengan AJ kurang 1 itu bisa membesar elemen kiri ke kanan. J kurang sama dengan 1 itu pindahkan J ke kiri, dan AJ sama dengan C itu setelah loop selesai akan ditempatkan cor pada posisi yang tepat. Nah, contoh ini menurutkan list angka contoh kedua. Nah, untuk list angkanya itu contoh original sequence-nya itu dari contohnya adalah 5921076. Nah, suatu sequence itu dimulai dari 012567889. Nah, untuk unshort sequence-nya itu kayak B, C, D, A, E, H, G, F itu merupakan tidak terurut, sedangkan setelah sorted sequence itu menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, G. Nah, sekarang lanjut pada slide ke-39. Nah, untuk slide ke-39 itu simple uh, curve cryptography. Nah, script itu melibatkan pengertian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang berada di jumlah tertentu selamanya dalam alfabet. Aturan pengambilan dapat direpresentasikan menggunakan string lain. Nah, di sini maksudnya adalah sisa secret adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana, menyisir setiap huruf maju atau mundur di jumlah posisi tetap. Nah, di sini itu ada contoh kode untuk implementasi sisa secret. Nah, untuk contoh ini sama seperti sebelumnya, saya akan menggunakan Visual Studio Code untuk menampilkan hasil dari coding yang saya lakukan. Nah, implementasi Visual Studio Nah, ini merupakan hasil dari codingnya. Untuk hasil outputnya sendiri di sini ada misalnya secret USH, HDJOH, LCLQ, SSO, DB, PHHW, DW, MRHV. Nah, setelah jadi message itu the eagle is inflamed tunes. Nah, untuk penjelasan codingnya sendiri, di mana kelas sisa cipher itu kelas untuk enkripsi, def init solver itu konstruktor encoder decoder adalah array sementara. Untuk encrypt itu memanggil transform dengan si string forward. Ada juga forward transform itu metode internal untuk melakukan transformasi. Nah, selanjutnya itu masuk pada slide 41. Nah, pada slide 41 itu ada multidimensional dataset.
Nah, di sini itu memiliki lebih dari satu dimensi, list dua dimensi dapat disebut matriks. Contohnya di sini ada informasi geografis dapat diimplementasikan secara alami dalam dua dimensi, yaitu data jangkauan yang diperoleh dari lidar atau adalah data 3D. Nah, di sini ada gambar monokrom, adalah gambar 2D. Setiap elemen dapat diakses menggunakan sintaks data satu tiga. Oke, selanjutnya itu construction multidimension list. Nah, itu menginisialisasi list satu dimensi dengan cepat. Nah, di sini ada contohnya itu untuk TikTok game. Nah, langsung saja saya akan menampilkan contohnya. Ini permainan waktu. Ini adalah kode dari slide G30 G44. Nah, di mana di sini itu dimulai dengan kelas tic-tac-toe, itu mengelola permainan tic-tac-toe. Nah, di sini ada dev in itself, itu konstruktor, dan ada dev mark, itu menempatkan benda permainan saat ini pada posisi easy. Nah, if not nol lebih kurang dari sama dengan i kurang dari sama dengan 2 adalah n nol kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan 2 itu kali dari posisi harus 0 sampai 2. Selanjutnya itu ada isin solve. Itu metode internal untuk memeriksa apakah mark tertentu menang, memiliki 3 baris, 3 kolom, dan 3 diagonal. Nah, mungkin ini saja untuk penjelasan dari kode diktator. Saya akan lanjut pada slide terakhir, yaitu slide ke-45, yaitu scenery atau lintasan. Nah, di sini terbagi menjadi 7 ringkasan, yaitu cara kerja array tingkat rendah, inisialisasi, pengecekan elemen dan lain-lain, array reference, array padat, selanjutnya membuat dan mengelola array dinamis, memahami sequence berbasis array di Python, itu ada list, tuple, string. Ada juga menganalisis kompleksitas untuk mengelola sequence berbasis array ini. Nah, beberapa aplikasi sequence itu berbasis array, membuat array multidimensi, dan aplikasi yang membuat array multidimensi. Nah, slide ini merangkum semua topik yang telah dibahas dalam video kali ini tentang array basis sequence, dari konsep dasar array, tingkat terendah hingga aplikasi praktis seperti permainan tic-tac-toe dan kriptografi. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini, cukup sampai pada slide 45. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.